Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pertama, harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang merupakan akar kata dari lafaz yang mailan, yamilan, mala, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dalam Al-Muhit dan Lisan Arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya harta kekayaan. Menurut para fuqaha, harta bersendiri pada dua unsur, yaitu unsur aniyah dan unsur urf. Unsur aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan ayan. Sedangkan urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, madiyah maupun manfaat nawiyah. Yang kedua, hak milik. Hak milik yaitu penguasaan terhadap suatu benda atau harta dan pemiliknya berhak menggunakan harta tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syarak serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap harta atau benda tersebut. Kepemilikan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang pertama kepemilikan individu seperti harta yang diperoleh karena usaha sendiri, kepemilikan umum seperti penggunaan air dan listrik, kepemilikan negara seperti harta garimah, fa'i, harta orang murtad, jizyah, dan lain-lain. Berakhirnya kepemilikan karena yang pertama wafatnya pemilik sehingga miliknya berpindah kepada ahli warisnya atau harta yang dimiliki itu rusak dan hilang. Hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang pertama ada riba. Riba adalah pengambilan tambahan. Tambahan yang dimaksud yaitu tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara salah satu pihak dalam sewa transaksi. Yang kedua, gharar. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Yang ketiga, maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, yaitu perjudian. Yang keempat, haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Yang kelima, suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan seseorang yang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama. Akad jual beli. Akad jual beli yang pertama ada salam. Salam adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungan dan penyerahan barang yang ditunda dan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Akad salam ini biasa dilakukan dalam jual beli online dengan aplikasi melalui Android. Akad jual beli yang kedua yaitu istisna. Istisna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu yang dengan kriteria tertentu, persyaratan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti ingin memesan cincin sesuai dengan keinginan sendiri. Yang ketiga, murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai dengan permintaan nasabah. Kemudian dijual ke nasabah sesuai harga beli ditambah keuntungan baik yang disepakati. Jenis murabahah tunai ataupun murabahah cicilan. Akad jual beli yang keempat yaitu bai al-wafa. Bai al-wafa adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat barang yang telah dibeli tersebut bisa dibeli kembali dengan harga jual yang pertama sampai yang telah ditentukan. Yang kelima, bai bitaman ajil, yaitu pembelian barang dengan pembayaran cicilan dan angsuran. Akad dalam kerjasama. Yang pertama ada mudharabah. Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dan telah ditentukan dari keuntungan. Rukun dan syarat akad mudharabah yang pertama, pemilik barang menyerahkan barangnya orang yang bekerja. Akad mudharabah dilakukan pemilik yang mengelola barang
Pembatalan akad mudharabah yang pertama, pengelola modal sengaja meninggalkan tugasnya. Pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan akad dan salah satu pihak meninggal dunia, maka batallah mudharabahnya. Akad dalam kerjasama yang kedua yaitu syirkah. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dan keuntungan rugi ditanggung bersama. Rukun syirkah yang pertama ijab dan qabul, sebab ijab qabul yang menentukan adanya syirkah. Syirkah berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya, salah satu pihak hilang kecakapan dalam mengelola harta, dan salah satu pihak meninggal dunia. Akad jual beli selanjutnya yang pertama bai al-inah, yaitu jual beli yang merekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan. Yang kedua, bai tamlik, yaitu membeli barang dengan harga tertangguh dari penjual, kemudian menjual kepada orang lain secara tunai. Yang ketiga, bai al-dain, yaitu bentuk jual beli utang oleh pihak kredit kepada debitur. Maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Yang keempat, bai al-muzayadah, yaitu transaksi jual beli secara utang, jual beli yang mana penjual menawarkan barang pada beberapa calon pembeli dan pembeli menawarkan harga yang tinggi dan yang mendapatkan barang itu pembeli dengan harga yang tinggi. Muzara'ah. Muzara'ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi, menyerahkan tanahnya untuk ditanami, dan yang bekerja dibeli bibit. Yang kedua, musakoh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola untuk memelihara dan merawat kebun dengan perjanjian bagi hasil dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, mugharasah, yaitu akad kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras, di mana yang dipanen itu pohonnya bukan hanya buahnya, dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan yang nisbah yang telah disepakati. Akad dalam sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah adalah kontrak antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, menentukan biaya sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian di antara lesor dan lesi atas barang yang disewakan. Perbedaan antara ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik adalah letak kepemilikan aset pada saat jatuh tempo. Akad dalam jasa terdiri dari hawalah, wadiah, ran, wakalah, kafalah atau daman, ju'alah, dan syuf'ah. Akad dalam sosial, ariyah, qard, hibah, sedekah, hadiah, dan zakat. Qard adalah mengutang barang yang statusnya menjadi hak dan milik yang berhutang yang harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa, seperti meminjam uang. Ariyah, yaitu pemberian penggunaan manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda motor dan itu untuk dikembalikan lagi. Hibah. Hibah adalah pemberian sukarela atau kerap disebut hadiah. Pengertian hibah beda dengan warisan karena diberikan saat pemberi masih hidup, bukan ketika sudah meninggal. Sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Hadiah atau hibah atau kado adalah pemberian uang, barang, jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan. Walaupun dimungkinkan pemberian hadiah mengharapkan adanya imbal balik ataupun dalam bentuk nama baik atau kekuasaan. Zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Akad dalam ruang lingkup. Yang pertama, ihya al-mawad merupakan upaya menghidupkan, mengelola, dan mengelola tanah yang tidak terjamah oleh manusia sebelumnya atau pernah dikelola namun ditelantarkan dalam kurun waktu yang lama. Islam menganjurkan agar manusia memakmurkan tanah atau bumi yang diamanahkan oleh Tuhan. Yang kedua, ma'din adalah harta terpendam yang disimpan oleh orang yang telah memeluk agama Islam. Yang ketiga, luqatah atau barang temuan adalah benda yang tertinggal dan didapati tidak diketahui siapa yang punya. Ghasab adalah mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara zalim. Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang untuk menarik pembeli dan melariskan dagangannya atau jasa dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan dengan undian. Mahjur adalah mencegah seseorang agar tidak mengelola harta yang menjadi hak miliknya oleh karena alasan tertentu yang dibenarkan syariat. Al-muflis adalah orang rugi dalam keadaan bangkrut di akhirat. Bisa jadi dia di dunia adalah orang yang memiliki banyak amalan-amalan saleh, tapi tiada guna amalan itu baginya karena sebab ulahnya di dunia. Ikrah atau paksaan dalam bahasa Arab setara dengan kata karahah yang berarti benci. Maka arti bahasa dari kata ikrah adalah sesuatu kondisi yang membuat seseorang harus melakukan sesuatu yang dibencinya. Berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.